Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita lihat di layar. Huruf nun yang bertasydid, nun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Sekarang perhatikan. Perhatikan rumus mad tabi'i yang rumus 2 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, belum lancar, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya supaya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian supaya bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Jadi saudaraku semuanya, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, kunci utama supaya kita bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga paham tajwid, kemudian kita harus rajin-rajin dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dalam belajar tajwid. Mustahil seseorang itu bisa lancar dalam membaca Al-Quran jika membuka Al-Quran dan membacanya saja misalnya jarang-jarang, setahun sekali misalnya, sebulan sekali, ya kayak mana mau bisa lancar. Supaya bisa segera lancar, bisa paham tajwid, mari kita harus konsisten dalam membuka Al-Quran dan membacanya, kemudian juga konsisten dalam belajar ilmu tajwidnya. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita belajar Al-Quran masih pada surah Yasin. Sekarang kita sudah memasuki ayat yang ke-16. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-15. Sekarang masuk pada ayat yang ke-16. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita uraikan tajwidnya dengan perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan perlahan-lahan. Yang pertama di sini ko dibaca panjang. Perhatikan di layar. Itu kan rumus mad tabi'i ada 1, 2 dan 3 tuh. Perhatikan yang rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ini tadi ada harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf ini namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah, atau baris 1 di atas huruf begitu. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran ada alif, sebelum huruf alif ini tadi ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang sehingganya ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, panjangkan ko-nya. Qalu begitu. Jadi huruf alif itu pasangannya ini harokat fathah. Supaya lebih jelas lagi, mungkin masih ada yang bingung, kita gini kan. Nah, ini kita pepetkan. Lihat ini. Tuh. Ini huruf alif. Pasangannya ini nih.
harokat fathah sehingga qa dibaca panjang. Qalu, lu dibaca panjang. Nah, ini juga mad tabi'i, lu ini mad tabi'i, tapi ini di rumus 2. Perhatikan tuh rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Kalau mungkin dulu saudara pernah mengaji Al-Qur'an, kemudian gurunya bilang kayak gini, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya tuh huruf sukun, itu sama saja itu. Nah. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum huruf waw sukun ini ada ini nih, harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau baris dhammah atau tanda baca dhammah seperti itu. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, sehingganya rumus 2 yang warna hitam itu, ini huruf waw sukun itu, nah, pasangannya ini harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya harokat dhammah, nah, huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Sekarang kita geser garisnya ke sini. Nah, kita miringkan. Nah, tuh. Nah, waw sukun pasangannya ini harokat dhammah. Nah, lu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qalu, huruf ra memiliki harokat fathah. Kalau ada huruf ra, kemudian di atasnya nih ada baris 1 di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah. Makanya huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Rabbuna, tebalkan huruf ra-nya. Kemudian di sini nah dibaca panjang. Nah, ini masih di rumus 3, masih kembali lagi ke rumus 3 tapi yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ini ada harokat fathah. Sehingganya na dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ada alif, sebelumnya nih ada harokat fathah. Nah, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i, Rabbuna ya'lamu inna. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita lihat di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi di sini perhatikan ya, supaya untuk yang sangat masih pemula nian dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun yang ada tanda tasydidnya, tidak semua mim yang ada tanda tasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, makanya supaya tidak keliru, kalau kita berjumpa nun yang bertasydid atau ada huruf mim yang bertasydid, ini kan nun yang bertasydid nih. Nah, kita perhatikan di sininya ini tidak ada nun sukun, juga tidak ada tanda baca tanwin, atau di sininya ini ada huruf yang memiliki harokat kasrah seperti ini, atau dhammah atau fathah seperti itu. Kalau misalkan di sini ada nun sukun atau misalnya di sini ada tanda baca tanwin, maka bukan gunnah musyaddadah hukumnya, bukan ya. Nah, jadi supaya tidak keliru kita lihat juga di sininya nih. Nah, begitu. Kalau ini kan nun bertasydid. Nah, di sininya nih tidak ada nun sukun, tidak ada tanda baca tanwin. Nah, berarti nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Karena dia gunnah, cara membacanya itu digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Inna, seperti itu. Inna, begitu. Inna ilaikum, in yang kita tahan kita panjangkan sebentar. Inna, seperti itu. Jadi untuk panjangnya gunnah itu, ada ulama yang mengatakan panjangnya itu gunnah atau panjangnya gunnah atau dengungan itu sepanjang 2 harokat. Tapi nanti kalau misalkan ada guru ngaji yang mengatakan ini panjangnya 3 harokat, pasti juga ada referensinya seperti itu. Inna ilaikum, seperti itu. Kemudian di sini ada
na yang dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak, rumus 3 lagi. Rumus 3 tapi yang warna hitam. Nah, kita baca panjang karena di sini ada alif. Ini alif. Ada alif sebelum huruf alif tadi ini ada nih harokat fathah nih, baris satu mereng di atas huruf, sehingganya na dibaca panjang. Ini kan dia pada awalnya mad tabi'i, sama dengan kayak gini, sama dengan ini nih ya, mad tabi'i juga nih pada awalnya nih. Tapi karena ini mad tabi'inya berjumpa dengan ini loh, huruf hamzah nih. Tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka berubahlah dia namanya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 sampai 5 harokat. Maka dikasih tanda seperti ini, tanda bendera nih. Tanda seperti bendera ini tanda panjang nih, tanda seperti bendera atau seperti alis mata nih. Ini inna, seperti itu. Inna ilaikum. Kemudian di sini ada huruf iya sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada harokat fathah. Perhatikan di layar itu huruf lin itu ada 2. Coba perhatikan tuh yang di kotak nomor 2. Kalau ada ya sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu dia lunak. Kita baca ilaikum. Jangan sampai condong ke huruf jangan dibaca ilaikum, jangan. Tapi kita lunakkan ilaikum seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim ini tanda sukun. Setelahnya huruf lam atau mim sukun tuh bertemu dengan huruf lam ini. Coba perhatikan di layar. Perhatikan tuh yang nomor 3 tuh izhar syafawi. Coba baca tuh. Izhar syafawi (2) dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu kalau ada mim sukun di sininya nih, setelah ini mim sukun, setelah huruf mim ini kan di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya huruf lam bukan huruf ba, bukan huruf mim tapi huruf lam, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung, pendek saja. Ilaikum lamur, begitu. Jangan dibaca ilaikum lamur, jangan. Pendek saja. Ilaikum lamur, kum lamur, jangan, kumnya jangan dipanjangkan. Di sini ada huruf ra sukun, ini huruf ra, ini tanda sukun. Huruf ra sukun, sebelum ra sukun ini ada nih harokat dhammah. Ini harokat dhammah nih. Maka huruf ra-nya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim. Tebal kan huruf ra-nya. Lamur salun. Lun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang rumus 2 yang warna hitam. Tadi sudah jumpa nih rumus 2 warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini nih ada nih harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, begitu. Jadi waw sukun itu pasangannya ini harokat dhammah. Kemudian lu dibaca panjang. Pada awalnya ini mad tabi'i. Ini kayak gini nih pada awalnya nih mad tabi'i. Ini kan mad tabi'i. Ini juga pada awalnya ya, asalnya tuh dia mad tabi'i. Tapi mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia berubahlah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kali kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita membaca Al-Quran mad arid li sukun kita baca 4, semuanya kita baca 4. Itu harus sama dia, nggak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca salun. Jangan dibaca saluna, jangan, tapi dibaca salun. Kenapa huruf nunnya kok disukunkan atau dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an nih, kemudian kita berwakaf ya. Berwakaf atau berhenti atau memutus bacaan untuk mengambil nafas. Tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan, begitu. Nah, ini kan kita berwakaf nih, berhenti nih di huruf nun.
huruf nun kan tidak dibaca panjang. Jadi kalau kita berhenti di huruf nun, karena huruf nun tidak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukunkan. Seperti itu. Sehingga dibaca salun. Coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Nah, ini geser dulu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami doakan, sekali lagi kami doakan yang belum lancar semoga bisa segera lancar. Yang belum paham tajwid semoga bisa segera paham tajwid. Yang terpenting harus tetap semangat menyempatkan waktu untuk Al-Quran. Sampai jumpa di video belajar ngaji Al-Quran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.